Ikutin kita yuk. Fasilitas apa aja sih yang ada di SMPN 232 Jakarta? Ini lapangan utama, ini gedung sekolahnya. Ada musola, parkiran, greenhouse, lemari prestasi, gazebo, lapangan voli yang luas, lorong koridor lantai 1. Ini mading ruang sumber inklusif dan ruang kelas sumber inklusif. Ada apa aja sih di ruang kelas sumber inklusif? Ruang kelas sumber inklusifnya cukup luas sehingga murid-murid ABK-nya dapat belajar dengan nyaman, dan ini ada beberapa hasil karya murid ABK. Berikut ini adalah proses pembelajaran di SMPN 232 Jakarta. Pada sekolah ini, program inklusi bagi ABK adalah dengan adanya pembelajaran di ruang kelas inklusi, di mana siswa akan belajar di kelas umum reguler dan secara bergantian pergi ke ruang kelas inklusi sesuai dengan jadwal. Pada ruang sumber belajar inklusif, biasanya siswa belajar mengenai materi yang belum dapat dipahami, dan juga tugas-tugas yang belum diselesaikan dalam ruang reguler akan diselesaikan di ruang sumber inklusi. Kami juga melakukan wawancara dengan guru pembimbing khusus. Dalam wawancara, kami menanyakan bagaimana tingkat motivasi anak berkebutuhan khusus di sekolah ini, dan diketahui bahwa motivasi belajar anak beragam. Ada yang tinggi dan ada yang rendah. Nah, siswa yang memiliki motivasi belajar yang rendah di kelas umum biasanya karena kesulitan untuk mengikuti pembelajaran. Nah, ada juga siswa yang memiliki motivasi belajar yang tinggi ketika di kelas umum, namun biasanya memiliki motivasi belajar rendah di kelas inklusi, karena anak merasa malu karena dilabeli oleh teman-temannya sebagai anak berkebutuhan khusus, sehingga anak tidak mau belajar ke ruang inklusi. Terkadang ada anak yang memiliki motivasi belajar tinggi ketika berada di ruang kelas inklusi, karena anak mampu mengikuti pembelajaran dan tidak merasakan pressure dari guru ataupun teman-temannya.
Kami juga menanyakan bagaimana strategi guru untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Menurut guru, motivasi belajar siswa ditingkatkan dapat dengan mencari hal yang disukai atau ditakuti oleh anak. Hubungan teori STT dengan hasil lapangan di SMPN 232 Jakarta. Yang pertama ada kompetensi. Di SMPN 232 Jakarta ini, siswa berkebutuhan khusus yang mengalami kesulitan dalam membaca, menulis, berhitung, dan lainnya akan diberikan pembelajaran khusus di ruang kelas sumber inklusif. Ini menunjukkan upaya untuk memenuhi kebutuhan kompetensi mereka dengan memberikan tantangan
yang sesuai dan juga dukungan individual sehingga mereka dapat mengembangkan kemampuan mereka secara bertahap. Kedua, otonomi. Guru pendamping khusus atau GPK di sekolah ini mencari cara-cara untuk memotivasi siswa dengan memahami keinginan dan kesukaan mereka serta menyesuaikan pendekatan berdasarkan preferensi individu siswa. Misalnya, ada siswa yang lebih suka belajar di kelas dan juga ada siswa yang tetap ingin berada di ruang sumber inklusif ini. Nah, pemberian pilihan ini memenuhi kebutuhan otonomi siswa. Ketiga, ada keterhubungan. Keberadaan guru pendamping khusus atau GPK yang mendampingi siswa secara individu menciptakan hubungan yang mendukung dan empatik. Interaksi ini yang personal membantu siswa merasa lebih terhubung dan dihargai, yang penting untuk meningkatkan motivasi mereka. Nah, secara keseluruhan, implementasi SDT dalam pendekatan di SMPN 232 Jakarta tampak dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan individu siswa dengan kebutuhan khusus dan juga menciptakan lingkungan yang belajar yang mendukung kompetensi, otonomi, dan juga keterhubungan. Pendekatan ini bukan hanya untuk membantu siswa dalam mengatasi kelemahan mereka, tetapi juga meningkatkan motivasi mereka untuk belajar.